Terima kasih. Baiklah, kita mulai insyaallah kajian pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita. Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak dapat menghitung nikmat itu dari banyaknya. Nikmat kesehatan lahir batin, nikmat rezeki, nikmat-nikmat yang lain yang sampai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, diingatkan kepada hamba-hambanya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, la tahsuha, maka kalian tidak bisa menghitungnya dari banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai manusia ini harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita ini menjadi hamba yang tawadhu di hadapan Allah, di hadapan sesama. Apa tawadhu? Yaitu agar menjadi hamba Allah yang rendah hati. Ini juga sebenarnya tuntutan agama. Termasuk kita juga insyaallah mengaji tiap minggu di sini juga. Ini selain dari agar kita mengetahui tentang ajaran-ajaran agama, selain kita juga tentu tujuan utamanya yaitu untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebenarnya di antara tujuannya untuk mendidik hati, membiasakan diri agar menjadi orang yang rendah hati atau tawadhu. Itulah yang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salawat dan salam tidak lupa semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarganya dan para sahabatnya serta tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan yang lalu, yaitu kita telah membicarakan cara-cara melaksanakan sholat safar atau sholat perjalanan. Bagaimana hukum orang yang mengadakan perjalanan, apa saja keringanan-keringanan yang diberikan di dalam Islam bagi orang yang melakukan perjalanan, khususnya perjalanan jauh, ya, yang perjalanan yang dinamakan safar, musafir. Jadi tidak semuanya perjalanan. Jadi perjalanan yang diberikan
keringanan di dalam Islam dalam melaksanakan ajaran agama, terutama sholat ataupun puasa, yaitu safar khusus, perjalanan yang dinamakan safar di dalam Islam. Jadi maksudnya perjalanan jauh, di mana ulama ini berbeda pendapat, ya, yang mengatakan bahwa perjalanan yang bisa mendapat rukhsah yaitu perjalanan yang mencapai minimal 80 km. Jadi kalau umat Islam mengadakan perjalanan sepanjang minimal 80 km ataupun ada ulama mengatakan 83, pokoknya kira-kira 80-an lebih, itu dapat beberapa keringanan di dalam Islam dalam melaksanakan sholat maupun juga puasa. Sholat sehingga kita telah membaca bersama belajar bersama mengenai hukum dibolehkannya mengqashar sholat, memendekkan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi kalau sholat zuhur, jadi sholatnya bukan 4 rakaat lagi, tapi sholatnya yaitu bisa dilakukan 2 rakaat. Bahkan ini yang lebih afdal, ya. Memang ulama juga berbeda pendapat yang mana yang lebih afdal menjalankan sholat bagi orang musafir, seperti dari sini ke Jakarta. Jadi kalau mau ke Jakarta di tengah jalan juga pun itu sudah mulai mendapat rukhsah. Jadi yang berapa yang lebih utama, apakah yang melakukan sholat 2 rakaat apa yang 4 rakaat? Ini ada ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap yang lebih afdal itu yang 4 rakaat, walaupun memang dibolehkan. Karena alasan ulama ini asalnya sholat itu 4 rakaat. Jadi kalau dalam sholat safar berarti rukhsah, gitu. Jadi tetap menjalankan sebagaimana asalnya. Tapi ada ulama juga yang berpendapat ini juga lebih kuat. Insya Allah ini lebih kuat. Yang lebih afdal itu yang diqashar, yang dipendekkan, gitu. Yang dipendekkan sholatnya itu justru yang lebih utama itu bukan 4 rakaat. Jadi yang lebih utama itu 2 rakaat. Mengapa demikian? Ini kita mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi petunjuk bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau melaksanakan safar itu dalam riwayat itu selalu disebutkan bahkan ya. Selalu itu mengqashar sholatnya. Mengqashar sholat, memang tidak mengqashar itu tidak apa-apa. Ya. Seandainya tidak mengqashar sholat, tetap melaksanakan 4 rakaat itu tidak apa-apa. Cuman yang lebih afdal yang mana? Ini yang lebih afdal yang 2 rakaat malah. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi pahalanya berarti lebih banyak yang 2 rakaat. Begitu menurut pendapat yang kedua. Ya, mengapa? Karena itu selalu dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu dilaksanakan oleh Rasulullah, dan juga ada riwayat yang mengatakan bahwa ini sebenarnya merupakan hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terimalah hadiah itu. Rasulullah pernah mengatakan demikian, bahwa ini hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka terimalah hadiah itu. Rasulullah memerintahkan kepada umatnya, kepada para sahabat ketika itu agar menerima hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau melaksanakan perjalanan yang minimal 80 km itu lebih utama mengqashar sholatnya, memendekkan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tapi kalau yang 3 rakaat seperti sholat maghrib ataupun yang 2 rakaat seperti sholat subuh itu sudah tidak bisa diqashar lagi, tidak bisa dipendekkan lagi. Jadi yang bisa dipendekkan yaitu yang sholat 4 rakaat saja
menjadi 2 rakaat. Ini pertama. Kemudian ini kalau di dalam perjalanan, sholat perjalanan. Jadi kalau masih di rumah ini masih belum bisa mengqashar sholat. Jadi baru keluar dari rumah itu baru bisa sudah dikatakan safar. Jadi sholat di perjalanan. Mama dari sini mau kemana? Ke Cirebon, niat sudah mau ke Cirebon. Kalau Sumedang mungkin masih belum mengqashar sholat karena jaraknya masih dekat. Jadi kalau seperti ke Cirebon ataupun mau ke Jakarta itu sudah dari nyampe di Cirebon udah bisa mengqashar sholatnya. Gitu. Kemudian selama beberapa hari ini juga hadis yang berikutnya, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai mereka, qala, ia berkata, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 19 yawman yaqsur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukim selama 19 hari yaqsur, mengqashar salatnya. Jadi Rasulullah itu bukan kalau menurut riwayat ini yang bisa mengqashar salat itu sampai 19 hari. Maksudnya bagaimana? Jadi umpama dari sini mau ke Jakarta, ya, dan di Jakarta niat mungkin sampai 19 hari, baru 19 hari mau pulang lagi ke Bandung. Kalau mengikuti riwayat ini itu bisa selama 19 hari di Jakarta bisa mengqashar sholat. Cuman waktunya ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan ulama karena riwayatnya bukan hanya ini, ya. Riwayat bukan hanya yang 19 hari. Wa fi lafdin, dan dalam lafal lain, ya, redaksi lain, yaitu di Makkah 19 yauman. Jadi Rasulullah mukim di Makkah sebanyak 19 hari. Ini bukan jadi ada kata-kata di Makkah. Jadi Rasulullah mukim di Makkah, beliau kan hijrah ke Madinah. Nanti setelah beberapa waktu di Madinah, beliau itu pergi ke Makkah dan ke tempat kelahirannya. Dan di situ menurut riwayat ini di Makkah itu sampai 19. Jadi ada kata-kata Makkah. Kalau yang sebelumnya itu tidak ada kata-kata Makkah. Cuma disebutkan Rasulullah mungkin selama 19 hari beliau mengqashar sholatnya. Kalau ini dijelaskan di Makkah. Jadi beliau mungkin di Makkah selama 19 hari beliau mengqashar sholat. Tapi ada riwayat lain itu bukan 19 hari. Itu rawahul wa fi riwayatin Abi Daud 17 yauman, 17 yaitu 17. Dan dalam riwayat lain itu 15 hari. Tapi ada riwayat lain yang menjelaskan juga yaitu hanya 4 hari. Ini yang banyak diambil oleh ulama-ulama fikih itu yang 4 hari, ya. Jadi memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menganalisa beberapa riwayat yang ada. Jadi karena mungkin ada yang berpendapat itu sampai yang bisa mengqashar sholat 19 hari, ada 17 hari, ada 15 hari. Kemudian juga ada yang ulama mengatakan itu 12 hari juga. Walahu an Imran bin Husain radhiyallahu anhu 18 hari. Yang bukan 12, 18 hari. Itu yang bisa mengqashar sholat. Namun banyak juga yang ulama mengatakan yaitu sebanyak 4 hari saja. Sebanyak 4 hari ini juga yang dikuatkan oleh banyak ulama. Itu hanya 4 hari yang bisa mengqashar sholat.
Jadi barangkali kalau terlalu lama mungkin ada apa namanya kosornya, mungkin merasa kurang sempurna kadang-kadang bagi orang ya, bukan kurang sempurna, tapi kadang-kadang seakan-akan itu terlalu ringan sehingga mengambil yang 4 hari. Tapi juga yang 4 hari juga banyak dikuatkan oleh para ulama. Jadi ya mengqashar sholat selama 4 hari ya, 4 hari dalam perjalanan. Jadi umpama mukimnya mama dari sini di Jakarta niat mukim 4 hari di Jakarta, itu masih bisa mengqashar sholat. Jadi selama di Jakarta dikosor aja nggak apa-apa, ya. Umpama ada acara pernikahan mama di Jakarta atau di Cirebon di mana, nanti selama 4 hari di situ masih bisa mengqashar sholatnya. Ini yang termasuk yang kuat ya, yang 4 hari. Kemudian setelah 4 hari pulang, baru pulangnya juga di jalan tentu bisa mengqashar sholat gitu, pulangnya. Tapi kalau sudah niat ingin mukim lebih dari 4 hari, tentu ini sudah tidak bisa mengqashar sholat. Jadi yang bisa itu hanya di perjalanan saja. Mama dari sini sudah niatnya ingin mukim di Jakarta lebih 4 hari. Mama mau di Jakarta itu selama 6 hari atau selama 5 hari, itu sudah tidak bisa mengqashar sholat karena sudah niatnya itu mukim lebih dari 4 hari, itu sudah tidak bisa mengqashar sholat. Nyampe di Jakarta ya tetap saja disempurnakan sholatnya 4 rakaat, gitu, 4 rakaat. Kemudian yang bisa itu hanya di dalam perjalanan saja. Kalau demikian, gitu. Kalau sudah niat, bagaimana niatnya? Kalau niatnya itu ingin mukim lebih dari 4 hari, maka di situ sudah tidak bisa mengqashar sholat lagi. Nyampe di Jakarta itu sudah disempurnakan karena sudah niatnya itu sudah niat ingin mukim lebih dari 4 hari. Berikutnya, ini selain dari qashar sholat, ini juga orang yang musafir bisa menjamak sholat, bisa melakukan 2 sholat dalam 1 waktu, itu juga bisa. Jadi yang terkenal dengan nama jamak, melakukan 2 sholat dalam 1 waktu, itu bisa juga. Jadi cuman ada pasangannya. Jadi kalau zuhur pasangannya dengan asar, maghrib pasangannya dengan isya. Maksudnya bagaimana? Jadi sholat zuhur dengan sholat asar, sholat zuhur bisa dilaksanakan di waktu asar, sehingga orang yang musafir ketika sholat zuhur itu tidak sholat, itu sholatnya diundur ke waktu asar, itu tidak berdosa dengan mengundurkan sholat. Bahkan itu juga termasuk ajaran di dalam Islam, jadi diakhirkan. Bagaimana hadisnya di sini? Ini hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu qala. Anas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahana fi safarihi qabla an tazigha asy-syamsu akhara adh-dhuhra ila waqti al-'ashr." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahana apabila Rasulullah itu berangkat sebelum tergelincir matahari, qabla an tazigha asy-syamsu akhara adh-dhuhra ila al-'ashr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat zuhur ke waktu asar. Jadi sebelum tergelincir matahari, maksudnya apa tergelincir? Kalau sebelum tergelincir itu berarti matahari sedang di tengah-tengah, belum waktu masuk sholat zuhur,
Itu sebelum tergelincir. Jadi umpama sebelum waktu sholat zuhur Rasulullah itu berangkatnya, maka Rasulullah sholat zuhurnya itu nanti diundur ke sholat asar. Gitu. Kalau berangkatnya sebelum waktu zuhur. Jadi sebelum tergelincir matahari, maksudnya ini juga istilah di dalam ilmu, di dalam fikih. Jadi kalau matahari itu lagi di tengah-tengah, itu belum, namanya itu belum tergelincir. Nanti tergelincir maksudnya kalau sudah matahari itu sudah ada di ke arah barat sedikit, berarti bayangan itu kan sudah lebih. Mama ada barat, ada benda lurus begini, bayangannya sudah lebih ke arah timur, itu baru tergelincir. Kalau masih belum ada bayangan, ini masih di tengah-tengah, ini masih waktu haram sholat biasanya. Sekitar zuhur kurang 20 menit, itu belum tergelincir. Tunggu dulu sampai bayangan benda ini ke arah timur, itu baru tergelincir. Jadi baru masuk waktu zuhur. Kalau dulu kan nggak ada jam, jadi yang jadi patokan yaitu bagaimana posisi matahari terhadap bumi. Begitu. Jadi nanti kalau Rasulullah sebelum tergelincirnya matahari berangkatnya, maka zuhurnya ditunda ke waktu asar. Tsumma nazala, kemudian beliau turun dari kendaraannya, fajama'a bainahuma, lalu beliau melaksanakan sholat kedua sholat itu. Beliau menjamak kedua sholat itu. Turun langsung beliau menjamak kedua sholat itu. Jadi apa yang dilakukan? Pertama yang dilakukan ini juga di dalam riwayat tidak disebutkan di sini. Apakah sholat zuhur dulu? Apakah langsung sholat asar? Ini juga ada hukumnya juga. Jadi menunda sholat zuhur dilaksanakan di waktu sholat asar. Yang dilakukan pertama kali yaitu sholat zuhurnya dulu. Baru setelah itu setelah selesai sholat zuhur, baru qamat lagi berdiri, baru sholat asar. Begitu. Ini yang dinamakan jamak takhir, mengakhirkan sholat. Jadi sholat zuhur diakhirkan ke waktu asar. Cara sholatnya, laksanakan sholat zuhur dulu. Kalau jamak takhir, sholat zuhur dulu, baru setelah itu sholat asar. Tapi ada ulama juga yang mengatakan kalau jamak takhir itu bisa sholat asar dulu baru sholat zuhur. Ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi sholat pada waktunya dulu, yaitu sholat asar dulu, baru sholat zuhur. Tapi ada ulama yang mengatakan itu jadi ditertib dulu. Jadi sholat zuhur dulu baru sholat asar. Ini jamak takhir namanya. Ya, sholat zuhur dulu baru sholat asar. Kemudian apabila Rasulullah itu berangkatnya setelah tergelincir matahari, setelah zuhur mana? Fa idza zalat asy-syamsu qabla ayyartahil. Apabila matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, sholat zuhra tsumma rukiba. Beliau sholat zuhur tsumma rukiba, kemudian beliau naik kendaraannya. Ini tidak ada sholat asarnya. Ini juga makanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh jamak takdim. Ya, takdim. Jadi kalau jamak takdim itu tidak boleh. Ada yang mengatakan demikian. Maksudnya bagaimana jemaah? Jadi mama mau berangkat zuhur, asar itu tidak boleh dimajukan berdasarkan riwayat ini. Bagaimana riwayat ini? Ini Rasulullah kalau sebelum berangkat katanya sholat zuhur tsumma rukiba. Rasulullah hanya sholat zuhur saja kemudian rukiba. Coba bayangkan di dalam riwayat gara-gara tidak ada kata-kata asar, sholat zuhur wal asr. Rasulullah sholat zuhur dan sholat asar, tidak ada kata-kata wal asr. Maka itu sudah ulama mengatakan jamak takdim itu tidak boleh. Memajukan sholat itu tidak boleh berdasarkan riwayat ini. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.
Gara-gara di dalam riwayat ini, dalam teks hadis ini tidak ada kata-kata sholat zuhur wal asr. Rasulullah kalau sudah masuk waktu zuhur, sholat zuhur saja di sini. Kemudian Rasulullah berangkat. Tidak ada kata-kata wal asr dan sholat zuhur dan asar. Makanya ulama berpendapat itu tidak ada jamak takdim menurut riwayat ini. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan sholat zuhur wal asr thumma rakiba. Ada riwayat itu wa fi riwayatin lil Hakim fil arba'in. Ada riwayat menurut Hakim, Imam Hakim ini juga termasuk ulama yang menulis hadis bisnadin sahih dengan sanad yang sahih. Sholat zuhur wal asr thumma rakiba. Beliau itu sholat zuhur dan asar. Ada kata-kata wal asr thumma rakiba, kemudian beliau menaiki kendaraannya. Wali Abi Nu'aim min Mustakhraj Muslim. Menurut Abi Nu'aim juga dalam kitab Mustakhraj Muslim, kana idza kana fi safar fazalat asy-syamsu sholat dhuhr wal 'asr jami'an thumma irtahal. Apabila Rasulullah itu dalam perjalanan, ini dalam perjalanan ya, kemudian fazalat asy-syamsu, lalu matahari itu tergelincir, sholat dhuhr wal 'asr jami'an, beliau sholat zuhur dan asar semuanya dengan dijamak. Jadi ini ada riwayat juga yang mengatakan bahwa beliau itu sholat zuhur dan asar jamak. Jadi berarti di sini jamak takdim, dimajukan. Kemudian tsumma tahala, kemudian beliau itu berangkat. Jadi jamak takdim. Oleh karenanya di sini orang yang ingin melaksanakan perjalanan itu bisa jamak takdim, jamak takhir. Maksudnya ulama berpendapat bahwa sholat itu bisa dimajukan, bisa dimundurkan. Jadi pasangan sholat umpama sholat zuhur, ya, sholat zuhur bisa diundur ke sholat asar. Kemudian sholat asar juga bisa dimajukan ke waktu zuhur. Gitu. Jadi sholat zuhur dulu, setelah itu sholat asar. Gitu. Jadi jamak takdim. Jadi dalam perjalanan itu bisa demikian. Sehingga umpama kalau dari sini mau di Jakarta, nyampe di Cileunyi atau di rest area di situ, setelah masuk tol Cileunyi, di situ sholat, umpama sholat, langsung sholat zuhur dulu. Setelah sholat zuhur baru sholat asar. Setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Setelah itu tamat lagi berdiri, baru sholat asar. Jadi namanya jamak takdim karena masih waktu zuhur. Jadi waktu asarnya dimajukan, itu boleh demikian. Itu dalam perjalanan ya. Kalau jamak ini khusus di dalam perjalanan, ya dalam perjalanan. Jadi bisa. Selain bisa jamak juga bisa qashar di situ. Maksudnya apa? Jadi sholat zuhurnya 2 rakaat, setelah sholat zuhur baru sholat asar 2 rakaat. Jadi namanya jamak qashar. Dijamak dan diqashar semuanya itu dibolehkan di dalam Islam. Ya, ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang yang demikian itu boleh milih, karena ada jamak takdim, ada jamak takhir, maka boleh milih apakah mau dimajukan atau mau diundurkan. Seperti umpama waktu maghrib, udah masuk waktu maghrib, udah maghribnya aja nanti diakhirkan ke waktu isya. Jadi waktu maghribnya itu tidak sholat dulu, baru setelah waktu isya nanti sholat. Jadi sholat isya. Namun apabila jamak takhir itu bisa melakukan ada 2 pilihan. Kalau jamak takhir ada 2 pilihan. Jadi bisa melaksanakan sholat isya dulu, baru sholat maghrib. Gitu.
Ini jamaah takhir. Sholat isya dulu baru maghrib. Seperti Mama Asar tadi, jadi sholat asar dulu baru zuhur. Bisa demikian. Tapi ada ulama yang mengatakan juga di jamaah takhir juga harus tertib. Jadi sholat isya dulu, sholat maghrib dulu baru sholat isya. Harus tertib. Kalau ada yang mengatakan tertib. Kalau jamaah takdim pasti sholat yang duluan dulu. Kalau jamaah takdim, umpama belum waktu sholat isya, sholat maghrib. Jadi sholat isya dimajukan ke sholat maghrib, itu jamaah takdim. Jelas itu sholat maghrib dulu. Setelah itu baru sholat isya. Gitu, karena jamaah takdim. Jadi kalau jamaah takdim pasti sholat yang duluan dulu yang dilaksanakan. Ya. Jadi sholat maghrib dulu 3 rakaat. Setelah maghrib baru sholat isya. Sholat isyanya bisa dikosor 2 rakaat. Dikosor 2 rakaat. Tapi kalau jamaah takhir sholatnya diundur, maka bisa melaksanakan sholat isya dulu baru maghrib. Bisa. Karena yang punya waktu adalah sholat isya yang punya waktu. Jadi sholat isya dilaksanakan duluan bisa. Kemudian sholat maghribnya 3 rakaat. Tapi ini juga ada ulama yang tetap mewajibkan walaupun jamaah takhir. Karena memang kedudukan maghrib itu lebih dulu dari sholat isya, maka ketika jamaah takhir juga wajib sholat maghrib dulu 3 rakaat. Setelah itu baru sholat isya. Umpama dengan dikosor ya sholat isyanya 2 rakaat. Umpama tidak mau dikosor ya sholat isyanya 4 rakaat bisa. Namun kalau perjalanan itu lebih afdal dikosor sholat isyanya. Gitu. Kemudian hadis berikutnya juga menguatkan bahwa sholat zuhur dan asar bisa dilaksanakan jamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Tapi umpama sudah sampai, umpama ingin ke Jakarta, di Jakarta mau 4 hari masih bisa kosor. Tapi ada ulama yang mengatakan 3 hari yang bisa kosor. Ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Fadalla ala annahu bil arba'ati ayyam yusiru muqiman. Itu ada yang hanya 3 hari saja. Ada yang mengatakan 4 hari. Jadi banyak. Mengapa terjadi perbedaan pendapat? Karena banyaknya riwayat, ya, berita-berita tentang hadis ini. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian. Kemudian dipilih oleh ulama itu mana yang lebih kuat dari beberapa riwayat yang ada. Oh, yang lebih kuat yang mengatakan 4 hari, yang lebih kuat yang mengatakan 20 hari. Begitu. Jadi makanya kalau ulama menilai yang 20 hari yang lebih kuat, maka diambillah 20 hari. Selama 20 hari masih bisa mengkosor sholat. Tapi ada ulama yang mengatakan ulama riwayat itu yang 4 hari yang lebih kuat, maka diambilnya yang 4 hari. Maka orang yang mungkin selama 4 hari masih bisa mengkosor sholat, tapi kalau sudah lebih maka tidak bisa mengkosor sholatnya. Kemudian kalau di situ apakah bisa menjamak juga? Apa bisa menjamak? Mama dari sini mau ke Jakarta 4 hari. Selama di Jakarta kalau kosor jelas boleh. Ya. Selama di Jakarta walaupun sudah di rumah orang, sudah tidak dalam perjalanan lagi, itu masih bisa mengkosor sholat. Tapi kalau jamak bagaimana? Kalau jamak itu setelah nyampe di situ itu tidak boleh menjamak sholatnya. Jadi hanya bisa kosor saja. Jadi umpama bagaimana? Maksudnya nyampe di sana sholat zuhurnya biasa, umpama 2 rakaat sholat zuhur karena dikosor. Bolehkah sholat asar dimajukan ke sholat zuhur? Maka di situ tidak boleh. Ya, tidak boleh di situ karena sudah mungkin sudah diam di situ.
sudah tidak dalam perjalanan. Kalau jamak itu dalam perjalanan, sholatnya dilakukan di tengah perjalanan. Jadi kalau sudah di sana sudah nyampe ke tempat tujuan, maka tidak boleh menjamak sholatnya. Jadi nanti sholat zuhur hanya 2 rakaat. Ya. Setelah itu sholat asar-asarnya nanti di waktu asar, tidak boleh dimajukan ke zuhur karena sudah tidak dalam perjalanan. Asarnya bisa dikosor, bahkan lebih afdal dikosor. Lebih afdal dikosor karena masih walaupun sudah mungkin di situ sudah tidak dalam perjalanan karena masih dihukumi dalam satu perjalanan. Gitu. Jadi jamaknya saja yang tidak boleh dilakukan. Ini juga berdasarkan ketika Rasulullah SAW yaitu melaksanakan haji dan mabit di Mina. Di Mina itu biasanya ada mabit dari tanggal berapa? Dari tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Ya. Dalam tanggal 11, 12, 13 ada 3 hari. Kadang-kadang 2 hari, dari 11 sama 12 sudah mulai pulang. Tapi ada juga ada jemaah haji yang mabit sampai 3 hari, 11, 12, 13. Jadi selama di situ itu di Mina, kalau Rasulullah SAW dulu itu hanya mengkosor sholatnya. Jadi jamaknya tidak. Jadi tetap saja sholat 5 waktu itu dilakukan pada waktunya. Hanya mengkosor sholat itu yang dijadikan dasar dalam melaksanakan kosor dan jamak. Jadi ketika di tempat itu tidak dijamak, ya, tidak dijamak sholatnya. Jadi dilaksanakan pada waktunya. Memang ada sebagian orang yang tetap mengatakan itu bisa. Tapi di sini disebutkan dhahaba aktsarul a'immah ila annahu la yajuzul jam'u fil hadar. Itu mayoritas ulama itu berpendapat tidak boleh melakukan jamak. Begitu, tidak boleh melakukan jamak ketika tidak dalam perjalanan. Gitu. Hadis berikutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqsurus salata fi aqalla min arba'ati burud. Jangan kalian mengqasar salat dalam jarak lebih sedikit dari 4 barit. Jadi kok seperti min Makkah ila Usfan, dari Makkah ila Usfan ke Usfan. Ini sekitar jalannya 80 km dari Makkah ke Usfan. Jadi diambil kesimpulan oleh para ulama, kalau kurang dari 80 km maka tidak boleh mengqasar salat. Ya. Jadi kalau kurang dari 4 barit itu kalau dikonversi ke kilometer sekitar 80 kilometeran atau lebih sedikit, itu tidak boleh. Rawahu Ad-Darqutni bi isnadin dhaif, cuman ini sanadnya dhaif. Was-sahih annahu mauquf, yang benar ini hadis ini mauquf. Kada akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Jadi yang benar itu hadis ini hadis mauquf. Jadi dalam hadis mauquf juga itu bisa diamalkan. Jadi tidak boleh mengqasar salat kurang dari 80 km gitu. Jadi karena juga dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain yang ada. Hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu ummati alladzina idza asa'u istaghfaru." Sebaik-baik umatku apabila berbuat kejelekan maka mereka beristighfar. Paling baik umat katanya kalau melakukan kejelekan maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza safaru qasaru. Wa idza safaru qasaru. Apabila melakukan perjalanan maka qasaru wa aftaru. Maka mereka itu mengqasar salatnya dan wa aftaru dan iftar dan tidak berpuasa. Coba ini juga kalau safar, kalau menurut hadis ini juga lebih utama mengqasar salat dan juga tidak melakukan puasa, ya. Wa idza safaru qasaru wa aftaru. Apabila bepergian maka sebaik-baik umat itu adalah mengqasar salatnya. Jadi lebih bagus mengqasar salat dan juga lebih bagus tidak berpuasa. Lebih bagus tidak berpuasa apabila dalam perjalanan ini juga berkaitan dengan puasa, ya. Puasa yang sebentar lagi insya Allah itu kita masukin bulan Ramadan ini juga apabila dalam perjalanan itu boleh tidak berpuasa, ya, dibolehkan tidak berpuasa. Ini juga berkaitan dengan sholat perjalanan, ya, sholat perjalanan. Jadi sholat perjalanan boleh mengqasar sholat dan juga boleh menjamak sholat. Kemudian ketika jamak sholat itu bisa dijamak takdim dan jamak takhir. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak boleh jamak takdim. Kalau jamak takdim tidak boleh. Tapi intinya karena ada banyak riwayat, ulama berpendapat bisa jamak takdim, bisa jamak takhir dalam perjalanan. Kemudian juga kalau sudah mungkin di tempat tujuan tapi masih kurang dari 4 hari, beda kalau lebih itu masih bisa mengqasar sholatnya, tapi kalau jamaknya itu tidak bisa, ya. Jamak itu tidak bisa menurut mayoritas ulama, jamak itu tidak bisa dilakukan ketika tidak dalam perjalanan. Kemudian berkaitan dengan hukum safar juga, yaitu mengenai puasa. Yang sebentar lagi puasa insya Allah kita semoga diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan puasa, ya, puasa di bulan Ramadan. Bagaimana puasa di bulan Ramadan? Yaitu puasa di bulan Ramadan apabila telah masuk bulan Ramadan. Kalau sebelum itu tidak boleh, bahkan tidak boleh berpuasa sebelum masuk di bulan Ramadan. Ini juga ada sebagian kelompok orang itu bolehkah berpuasa sebelum masuk di bulan Ramadan? Itu tidak boleh. Kalau belum masuk waktunya maka tidak boleh. Mengapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW, ya, la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin wa la yaumain. Jangan kalian mendahului bulan Ramadan dengan melaksanakan puasa 1 hari atau 2 hari. Jadi kadang-kadang ada orang itu berhati-hati sebelum masuk bulan Ramadan sudah berpuasa duluan. Itu tidak boleh. Itu bukannya berpahala tapi berdosa. Dosa itu termasuk puasa yang haram. Haram dilakukan orang berpuasa sebelum Ramadan masuk, baik berpuasa 1 hari atau 2 hari. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasum. Kecuali seorang laki-laki yang berpuasa 1 hari maka hendaklah berpuasa. Kalau memang sudah kebiasaannya sudah berpuasa, seperti umpama berpuasa sudah biasa Senin Kamis, itu ketempatan pada hari Senin berpuasa, pas Selasanya Ramadan besoknya, maka hari Seninnya tidak apa-apa berpuasa, karena puasanya itu puasa sunnah, bukan puasa Ramadan, bukan puasa karena hati-hati. Ada orang-orang yang tujuannya itu ingin berhati-hati
ya, puasa sebelum Ramadan. Maka Ramadannya hari Selasa, hari Senin sudah berpuasa, tapi bukan niat puasa Senin, puasa sunnah, maka itu tidak boleh dilakukan. Beberapa tahun yang lalu atau mungkin tahun kemarin juga ada sebagian kelompok itu melakukan puasa sebelum masuk Ramadan. Itu tidak boleh, ya. Walaupun sudah kelompok ini ahli wirid umpamakan, katanya itu orang-orang tasawuf sufi, itu sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena melanggar aturan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang mereka punya dasar, ada dasarnya memang, ya. Memang ada cara pemahaman. Memang seperti itu oleh para ulama itu tidak dikekang seperti itu, karena sudah jelas di sini la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin wa laylatin. Bahkan ada riwayat lain yang mengatakan la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Jangan sekali-kali, kata Rasulullah. Jadi redaksi hadisnya la yataqaddamanna. Artinya itu kalau diartikan ini, jangan sekali-kali salah satu dari kalian mendahului Ramadan dengan melaksanakan puasa. Jangan mendahului puasa itu, jangan sekali-kali. Jadi seakan-akan Rasulullah itu keras masalah ini, mendahului Ramadan puasa duluan. Jadi walaupun siapa saja tidak boleh mendahului Ramadan. Jadi bagaimana nunggu ru'yah dulu baru puasa? Bagaimana dasar ru'yah? Ini juga metode penetapan awal bulan Ramadan terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang seharusnya itu melalui ru'yah. Apa ru'yah? Ru'yah itu kelihatan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian melihat hilal, fasumu, maka berpuasalah kalian. Jadi melihat, meru'yah. Ra'aitumu, ra'a yara ru'yah. Apabila kalian telah meru'yah, maka berpuasalah. Jadi sehingga mafhum mukhalafahnya di sini, kalau tidak meru'yah jangan berpuasa. Jadi ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi yang untuk menentukan awal bulan itu ru'yah. Ini juga dilakukan di zaman Rasulullah SAW, juga dilakukan di zaman para sahabat. Jadi kalau tidak ru'yah, jangan berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila kalian melihat hilal juga, fa'aftiru, maka batalkan puasanya, yang berlebaranlah. Apabila ini dalam kondisi Syawal. Jadi kalau menentukan bulan Syawal, nunggu ru'yah juga. Kalau sudah ru'yah, baru berlebaran. Kemudian fa'in huma 'alaikum faqduru lahu. Apabila bulan itu terhalang dengan mendung, bagaimana kalau sudah tidak bisa meru'yah? Jadi faqduru lahu, maka perkirakanlah, hitunglah. Jadi di sini juga kata-kata faqdiru ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang membolehkan dengan metode hisab karena berdasarkan hadis ini, fa in humma 'alaikum faqduru lahu. Di antara yang dijadikan dasar, apabila terhalang oleh mendung sehingga tidak bisa melihat hilal, maka perkirakan saja, hitung. Maksudnya dihitung bagaimana? Ada orang yang mengatakan hitung itu sempurnakan 30. Itu dipahami demikian, 30 hari. Jadi kalau bulan Syawal, bulan Sya'ban itu ketika tanggal 29, ya, malam tanggal 30 itu ternyata tidak kelihatan bulan. Kalau tidak kelihatan bulan, maka sempurnakan 30 hari. 30 hari. Jadi bulan Sya'bannya 30 hari, sehingga di situ masih besoknya belum berpuasa.
Jadi ini dihitung. Ada sebagian orang memahami hadis ini bukan hanya di Indonesia ya. Ini kasus mengenai hisab dan ru'yah ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi dalam kalangan umat Islam sampai di luar Indonesia juga ini ada metode ru'yah, ada metode hisab. Jadi ada yang berpedoman metode hisab juga ada di luar Indonesia, gitu. Jadi berpedoman pada waktu maka perkirakan atau hitunglah. Jadi ada ulama yang memahami itu perkirakan posisinya, maksudnya perkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi, di mana secara hitungan ini memerlukan ilmu yang dinamakan ilmu falak atau ilmu astronomi. Jadi orang yang mengerti tentang posisi bulan dan posisi matahari, sehingga berapa derajat di ufuk barat kalau tanggal sekian jam sekian berapa, itu ada memang hitungannya. Jadi ada ulama yang termasuk dikatakan diambil di sini itu tidak usul ya. Jadi secara hitungan. Jadi kalau sudah hitungan itu bulan sudah ada di ufuk barat, maka tidak ada ru'yah lagi, itu sudah masuk awal bulan sehingga bisa bisa melaksanakan puasa. Jadi secara hitungan dihitung, jadi dalam ilmu falak atau ilmu astronomi secara hitungan bisa memprediksi posisi bulan matahari terhadap bumi, itu posisinya di mana pada tanggal sekian, itu sehingga bisa menentukan. Jadi tidak usah ru'yah lagi menurut sebagian. Tapi berdasarkan hadis Rasulullah SAW itu tidak tetap yang dijadikan rujukan yaitu ru'yah. Tapi kalau sekarang ru'yah itu juga sudah menggunakan alat. Alatnya apa? Jadi menggunakan alat, tapi kalau sudah tidak ru'yah maka tidak berpuasa, kalau sudah ru'yah maka berpuasa. Jadi nunggu ru'yah dulu. Kalau kita sebagai orang awam itu kita mengikuti pemerintah. Mengapa? Karena kita itu wajib sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita itu wajib mengikuti pengumuman pemerintah. Karena mengikuti pemerintah itu wajib, ya? Wajib, tidak boleh membangkang terhadap pemerintah. Jadi kita mengikuti pengumuman dari kapan penentuan awal bulan, gitu. Ada riwayat lain mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian apabila melihat meru'yah hilal, dan wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian. Maksudnya batalkan puasanya, berlebaranlah kalian apabila sudah melihat bulan. Jadi berdasarkan ru'yah. Jadi di ru'yah ini, jadi ru'yah yang dijadikan rujukan. Ini berkaitan dengan penentuan awal bulan. Mengapa di kita itu, kadang-kadang orang bertanya mengapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan awal bulan? Karena dalilnya itu dalam memahami riwayat yang ada itu mereka itu berbeda pendapat. Memang ada dalil-dalil yang lain ya yang mengatakan bahwa bukan hanya berdasarkan hadis ini bagi orang yang mengatakan metode hisab, tapi berdasarkan di dalam ayat Al-Quran juga ada yang menjelaskan bahwa kita itu diperintah untuk menghitung atau memprediksi posisi bulan, posisi matahari terhadap bumi. Itu juga sudah ada di dalam Al-Quran. Katanya karena peredaran bulan matahari itu berputar dengan pasti, sudah pasti gitu, sudah tidak berubah, sehingga bisa diketahui kapan masuk awal bulan, kapan pada jam berapa, apakah hari ini bisa terjadi ru'yah. Itu sudah
sudah tidak ada perubahan berdasarkan ayat itulah mereka juga melakukan hisab. Tapi kalau kita sebagai umat Islam, sebagai orang awam, kita tetap mengikuti pemerintah karena wajib mengikuti pemerintah. Cuma kadang-kadang juga ada kita itu melihat sendiri. Bagaimana kalau melihat sendiri? Umpama kita melihat hilal pada tanggal malam 30, secara hitung-hitungan malam 30 Sya'ban, tapi malam 30 itu kita melihat. Bagaimana ini? Apakah kita besoknya wajib berpuasa atau tidak? Itu tunggu dulu. Kita laporkan ke pihak yang berwenang. Kalau kesaksian kita itu diterima, umpama kita lapor ke depan, disumpah di situ, disumpah. Kemudian kalau diterima laporan itu, maka mungkin depan mengumumkan bahwa besok itu puasa. Kalau tidak diterima, bagaimana posisinya? Ternyata umpama ada seorang melihat bulan, lapor ke depan, tapi oleh depan ditolak. Oh, ini sendiri tidak dipercaya. Padahal dia jelas melihat, sampai bersumpah, wallahi demi Allah saya itu melihat hilal. Tapi itu perkataan itu tidak diterima oleh depan. Jadi sehingga pemerintah besoknya tetap tidak mengumumkan awal puasa, masih bulan Sya'ban. Tapi bagi orang itu bagaimana? Orang yang melihat. Maka di situ terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama juga. Ada ulama mengatakan bagi dia sendiri itu wajib berpuasa besoknya, karena sudah jelas melihat. Walaupun sedangkan pemerintah karena kesaksiannya tidak diterima, maka masih bukan bulan Ramadan. Jadi besoknya tetap berpuasa, wajib bagi dia. Tapi ada ulama juga yang mengatakan walaupun sudah melihat hilal dia sendiri, karena masyarakat belum berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Jadi puasanya diawali sama dengan pemerintah, tetap mengikuti pemerintah walaupun dia sendiri melihat, maka dibolehkan dia tidak berpuasa bagi orang yang melihat. Walaupun ini mungkin kalau sekarang itu sudah jarang ya. Sudah jarang orang yang memantau ru'yah. Jadinya sekarang kan sudah ditugaskan pada tim khusus. Tapi kalau dulu-dulu mungkin tahun 50-an atau tahun 30-an, 1930 dulu, ini banyak masyarakat yang ikut memantau ru'yah, ikut memantau hilal, begitu. Ikut memantau hilal. Sehingga apabila ada orang melihat, maka bagi dia sendiri ada ulama mengatakan wajib melaksanakan puasa. Kemudian ada ulama yang mengatakan tidak wajib, itu dibolehkan karena masih belum diumumkan secara resmi oleh pihak yang berwenang. Jadi bagi orang yang melakukan perjalanan itu dibolehkan juga tidak berpuasa, ya, dibolehkan tidak berpuasa. Ini juga ada hadis di sini. Rasulullah SAW itu bersabda, karena ada seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menemukan aku itu kuat berpuasa dalam perjalanan. Saya itu bisa berpuasa, mampu berpuasa dalam perjalanan. Kalau tidak berpuasa, apakah saya berdosa, Rasulullah? Fahal alayya junahun? Apakah saya itu berdosa apabila tidak berpuasa? Dijawab oleh Rasulullah SAW, hiya rukhsatun min Allah. Itu adalah keringanan dari Allah. Itu rukhsah dari Allah. Jadi orang yang melakukan perjalanan itu mendapat keringanan, boleh tidak berpuasa. Faman akhadha bihi fahasanun. Faman akhadha biha fahasanun. Apabila diambil keringanan itu maka bagus, kata Rasulullah.
bagus, kalau diambil ya bagus. Tapi wa man ahabba an yasuma fala junaha alaihi. Apabila ia ingin berpuasa fala junaha alaihi, maka tidak dosa baginya. Kalau berpuasa ya tidak dosa. Jadi orang sahabat tersebut itu dalam perjalanan itu berpuasa karena masih mampu berpuasa. Jadi berpuasa dia. Bahkan alaihi junahun. Kalau saya berpuasa apakah mendapat dosa? Tapi kata Rasulullah tidak berpuasa itu rukhsah. Jadi kalau diambil ya bagus, tapi kalau mau berpuasa ya tidak apa-apa. Gitu. Jadi orang yang melakukan perjalanan boleh berpuasa, boleh tidak. Kalau tidak berpuasa juga itu merupakan rukhsah dan bagus tidak berpuasa. Kalau mau berpuasa juga tidak berdosa. Jadi bisa memilih, seperti umpama ingin mudik dan jauh rumahnya dari tempat kediaman dan mungkin sampai 80 km mudiknya. Jadi dalam mudik itu boleh berpuasa boleh tidak, ya boleh berpuasa boleh tidak. Namun yang dibolehkan tidak berpuasa itu apabila sudah keluar, sudah di jalan. Kalau masih di rumahnya, umpama ini mau mudik sekarang hari ini, sekarang mau bulan Ramadan, mau berangkat jam 10, ya. Jadi dari pagi sudah jelas mau berangkat mau pulang jam 10, sudah siap-siap. Ini sebelum jam 10 dari pagi itu tetap diwajibkan berpuasa. Tidak boleh walaupun memang sudah nanti di jalan niatnya sudah tidak ingin berpuasa. Jadi kapan dibolehkan tidak berpuasa? Nanti setelah dalam perjalanan. Jadi selama di rumah masih berpuasa. Nanti setelah jam 10 keluar pulang, maka itu bisa milih, bisa berpuasa bisa tidak, ya bisa berpuasa bisa tidak. Sehingga apabila masih di rumah sudah tidak berpuasa, maka ia menanggung dosa walaupun memang dia ingin pulang, tapi tetap ditulis dosa karena masih belum melakukan perjalanan. Tapi kalau sudah di jalan, dalam mama ini dari sini mau pulang ke Jawa Tengah atau pulang ke Banjar atau kemana itu, pokoknya sekitar 80 km safar, maka sebelum pulang ia tidak boleh makan, tapi setelah di dalam perjalanan bisa milih apakah ingin berpuasa atau tidak, begitu. Ini beberapa hal berkaitan dengan puasa. Sebenarnya memang banyak yang berkaitan dengan puasa, mungkin bisa ada tanya jawab yang belum mengerti atau masih bingung ya mengenai puasa atau mengenai sholat dalam perjalanan. Jadi memang banyak hal-hal yang berkaitan dengan puasa yang mungkin sudah tidak bisa dibahas dalam waktu yang sangat singkat ini. Mungkin saya cukupkan demikian mengenai sholat dalam perjalanan, kemudian juga puasa dalam perjalanan. Mungkin cukupkan. Barangkali ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan berikutnya. Baik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Saya kembalikan kepada Pak